Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati Mansyur dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Fajar Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori komunikasi. Yang pertama, teori-teori komunikasi interpersonal. Yang kedua, teori-teori kelompok. Dan yang ketiga, teori-teori komunikasi organisasi. Berikut penjelasannya. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali. Contohnya, pada siaran pers, juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan, saat ini Indonesia memasuki status tanggap darurat COVID-19. Ini adalah level tertinggi yang bukan diumumkan kepala daerah, melainkan oleh Jokowi sendiri. Artinya, kita saat ini di posisi tanggap darurat non-alam pandemi COVID-19. Tidak ada lagi derajat lebih tinggi dari ini. Dari pernyataan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ini bisa mengurangi ketidakpastian berita mengenai status tanggap COVID-19 melalui siaran pers yang dilakukan kepada media agar berita terpublikasi ke media massa. Teori penetrasi sosial. Diskusi awal teori ini dimulai pada tahun 1960-an, era di mana membuka diri dan berbicara terus terang dianggap sebagai strategi hubungan yang penting. Contohnya, melalui laman Instagram pribadinya, Andrian Dian Bimo membuka diri dan menyampaikan bahwa ia positif terinfeksi COVID-19 pada tanggal 18 Maret 2020. Andrea berpesan untuk orang-orang yang ia sayangi dan orang-orang belakangan bertemu dirinya bisa aware dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelum virus ini makin menyebar. Andrea juga mengatakan, bila ada pihak berwenang yang membaca pesannya ini, mohon diperhatikan lagi para tenaga medis, seperti fasilitas dan penanganan pasien di isolasi. Teori pertukaran sosial. Teoritikus teori ini berpendapat bahwa semua orang menilai hubungan mereka dengan melihat pengorbanan dan penghargaan. Misalnya, dengan mengorbankan waktu untuk mendengarkan cerita teman, menunjukkan penghargaan hubungan yang biasanya memberikan perasaan bahwa dia diterima, didukung, dan tidak sendiri. Contohnya, di salah satu konten Rans Entertainment, Nagita Slavina melakukan video call dengan mahasiswa Indonesia yang tertahan di Wuhan karena COVID-19. Ia tertahan dikarenakan pada saat proses evakuasi WNI pada saat itu, ia lagi demam dan akhirnya ia tidak ikut diberangkatkan ke Indonesia. Dalam video itu, ia bercerita bahwa ia merasa terpuruk dan tertekan dikarenakan di pusat penyebaran corona hanya ikan dan boneka jadi teman. Teori dialektika relasional. Teori ini menyatakan bahwa hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif. Contoh kasusnya, dialektika peran. Ketegangan-ketegangan yang dialami perawat dengan keadaan setara atau di bawah para dokter di dalam tim perawatan. Ketika mereka harus menghadapi pasien positif corona di ruang isolasi, setiap hari mereka harus mengenakan APD yang lengkap agar tidak tertular. Teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian, negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan, memutuskan apa yang akan diungkapkan dan apa yang harus dirahasiakan, bukanlah keputusan yang dapat langsung diambil, melainkan merupakan tindakan penyeimbang yang langsung secara terus-menerus. Contohnya, keterbukaan diri mengenai COVID-19 jika terinfeksi. Tentu sebelum mengungkapkan ini, ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan kemudian disampaikan dengan harapan orang-orang di sekitar bisa lebih aware menghadapi pandemi ini. Teori pemikiran kelompok atau group think. Teori ini membantu kita memahami sifat dasar dari pengambilan keputusan di dalam kelompok kecil.
Groupthink didefinisikan sebagai suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Contoh kasusnya, Polri beserta seluruh jajaran berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan Pemda melaksanakan kegiatan operasi terpusat kontingensi Amal Nusa 2 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 selama 30 hari di seluruh wilayah Indonesia. Teori penstrukturan adaptif. Teori ini menyatakan bahwa kelompok dan organisasi terlibat di dalam proses refleksivitas. Kelompok dan organisasi menciptakan struktur yang dapat diinterpretasikan sebagai aturan-aturan dan sumber daya organisasi. Struktur-struktur ini sebagai gantinya menciptakan sistem sosial di dalam organisasi. Kelompok dan organisasi mencapai kehidupan mereka sendiri karena cara anggota mereka menggunakan struktur-struktur mereka. Struktur kekuasaan menuntun pengambilan keputusan yang terjadi di dalam kelompok dan organisasi. Contoh kasusnya, konteks ruang lingkup kampus yang memberikan aturan kepada seluruh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan online atau daring selama pandemi COVID-19 berakhir atau waktu yang telah ditentukan. Refleksivitas merujuk pada kemampuan para aktor untuk memonitor tindakan-tindakan dari perilaku mereka. Teori budaya organisasi. Teori ini ditujukan untuk memahami kehidupan organisasi dengan menggunakan lensa budaya. Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh organisasi. Budaya merupakan esensi dari kehidupan organisasi. Contohnya, sejak merebaknya wabah corona COVID-19, mahasiswa dianjurkan mengikuti perkuliahan online atau daring yang biasanya perkuliahan berlangsung tatap muka kini dialihkan dengan upaya mengurangi pencegahan COVID-19. Hal itu juga dilakukan agar mahasiswa terus mendapatkan materi dan pembelajaran tetap berjalan. Teori informasi organisasi. Teori ini menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima atau pertukaran informasi. Organisasi akan berevolusi selama mereka berusaha untuk memahami diri mereka dan lingkungannya. Contoh, BNPB meneliti dan memperbarui data kasus COVID-19 setiap harinya untuk diberitakan dan dipublik melalui media massa.